Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Saya Suhairi SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Berikut ini aksi nyata modul 23A9, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan supervisi akademik praktek coaching, yang mana praktek ini akan dilaksanakan dengan 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Baiklah, untuk tahap yang pertama ini kegiatan pra-observasi, yang mana dalam kegiatan coaching ini saya akan mengcoaching teman sejawat saya, yaitu Ibu Khairani SPD. Kepada Ibu Khairani SPD, silakan untuk materi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairani SPDI. Saya mengajar di UPT SD Negeri 6 Kamus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu, di mana kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan supervisi kita hari ini. Tetapi sebelum saya observasi atau kunjung kelas Ibu nanti, saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai hal sedikit tentang kesiapan Ibu dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan observasi nanti. Tujuan di sini adalah, Bu, bahwa kegiatan ini akan membantu Ibu dalam rangka menggali potensi siswa dan potensi Ibu dalam pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Okelah, yang pertama, Bu, yang saya tanyakan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi pembelajaran nanti? Oke, terima kasih kepada Bapak. Saya di sini akan menjelaskan. Pada observasi nanti, saya akan mengajarkan bidang studinya, yaitu matematika dengan materi balok, yaitu dengan tujuan agar siswa ini dapat memahami serta pengertian balok dan unsur-unsur pada pembelajaran balok di kelas 4. Oh, berarti ada 2 indikator yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran di observasi. Yang pertama yaitu mengenai apa itu balok, yang kedua mengenai unsur-unsur yang ada pada balok. Kemudian, Bu, bagaimana sih pembelajaran Ibu sebelumnya, dan kira-kira pengembangan seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti pada pelaksanaan observasi yang akan dilaksanakan? Oke, terima kasih, Pak. Pada pembelajaran sebelumnya itu saya hanya mengajarkan melalui alat peraga saja, tetapi hasil penilaian itu, Pak, kurang memadai pada siswa. Jadi siswa itu hanya di bawah KKM yang tidak sesuai dengan harapan hidup. Kira-kira kenapa itu, Bu? Menurut Ibu kok masih banyak siswa yang tidak sesuai dengan nilai yang Ibu harapkan dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Begini, Pak, karena saya ini hanya menggunakan alat peraga saja, jadi pembelajaran ini belum berpusat kepada siswa. Jadi, Pak, ini maka nilai anak-anak tersebut itu jadi rendah. Mungkin kedepannya akan perlu ditambah sistem pembelajaran yang lain. Selain itu ada lagi nggak, Bu,
kira-kira apa pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran observasi yang akan dilaksanakan nanti di sekolah? Terima kasih Pak. Ternyata kalau hanya saya menggunakan alat jaga saja itu Pak, kurang maksimal. Di sini saya berpikir bukan hanya membuat alat peraga, tetapi saya ingin rencana membuat RPP yang berdiferensiasi supaya siswa-siswa tersebut bisa memahami serta unsur-unsur balok dengan menggunakan video dan lain-lain. Jadi kalau saya tangkap berarti pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti adalah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Untuk pengembangan yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan atau rencana apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut? Terima kasih Pak. Di sini saya akan membuat alat peraga dengan menggunakan video pembelajaran, membuat LKPD, serta saya akan membuat kelompok dengan membuat lagu, yaitu berunsurkan balok agar siswa tersebut mudah memahami isi daripada balok dengan menggunakan lagu tersebut. Ya, oke, bagus sekali itu. Berarti kalau saya tangkap dari ide Ibu tadi, Ibu akan membuat pembelajaran itu bisa mengakomodir semua gaya belajar siswa gitu ya kan Bu? Ya, betul Pak. Sebenarnya saya akan melengkapi dari pembelajaran siswa tersebut dengan menggunakan 3 gaya, yaitu ada gaya visual, auditori, dan kinestetik. Mungkin ketika saya menggunakan alat peraga itu Pak, hanya untuk siswa yang belajar dengan kinestetik. Jadi di sini saya akan mempelajari auditori agar anak bisa berpikir dengan menggunakan lagu. Anak ini bisa menggantikan dengan unsur lingkaran. Kalau untuk visual itu saya hanya menggunakan video pembelajaran saja Pak. Bagus sekali idenya, saya sangat setuju. Jadi kalau saya lihat pembelajaran Ukraina ini sudah berpusat kepada siswa. Jadi semua gaya belajar dan keragam siswa sudah tercover di pembelajaran yang akan Ibu rencanakan nanti di saat observasi ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian yang saya tanyakan, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini ada enggak atau siapa yang Ibu libatkan atau seperti apa jadinya nanti untuk membuat alat peraga yang akan ditayangkan dalam observasi nanti? Begini Pak, rencananya saya akan membuatnya di sekolah ketika jam kosong Pak. Dan itu saya akan meminta bantuan teman-teman sejawat untuk membantu alat peraga saya. Oke Bu, kemudian untuk supaya pembelajaran kita tetap berkembang, kita harus mengadakan refleksi diri dari setiap kegiatan belajar yang kita lakukan ya kan Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti dalam merefleksikan setiap pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, terima kasih Pak. Di sini saya akan supervisi agar bisa merefleksi diri mengenai kekurangan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Pak, nanti saya bisa pertimbangkan tentang proses pembelajaran anak di kelas menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya Pak. Ya oke Bu, saya rasa sangat bagus sekali itu. Dari paparan yang Ibu ceritakan tadi kepada saya rasa saya sudah tidak sabar loh ingin melihat pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Ibu pada saat pelaksanaan observasi nanti. Kira-kira rencananya kapan pelaksanaan pembelajaran ini yang akan Ibu lakukan? Nah, terima kasih Pak. Rencananya sih saya akan membuat supervisi di kelas, insya Allah hari Kamis besok Pak. Ya oke Bu. Oke, baiklah Bu. Mudah-mudahan kegiatan observasi
yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan sesuai dengan harapan kita semua, sehingga pelaksanaan tersebut sesuai dengan apa yang Ibu dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekali lagi terima kasih Bu atas kesempatannya untuk hari ini bisa saya coaching sebagai supervisi akademik yang dilakukan di kelas Ibu. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Semoga kita bisa mengobservasi ke depannya anak-anak kita semua. Oke, baiklah Bu. Terima kasih. Sekarang kita mau mempelajari matematika, yaitu mengenai balok. Coba Ibu tanya, apa itu balok anak-anak? Iya, oke, itulah yang dinamakan balok. Sekarang sebelum kita memperdalam lagi masalah balok, coba kalian perhatikan video berikut ini. Oke anak-anak? Oke, coba lihat dulu videonya yang di depan. Hai Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Jumpa kembali ya dengan Bu Guru. Kali ini kita akan mengenal bab ruang balok. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan bangun datar. Coba kalian perhatikan figura berikut ini ya. Figura merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, ini dia dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Pada bangun datar, sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi, pada persegi panjang ini, sisi-sisinya adalah garis AB, BC, CD, dan DA. Sisi merupakan garis yang membatasi bidang pada bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan bangun ruang. Selain benda-benda yang berbentuk bangun datar, di sekitar kita banyak sekali kita temui benda-benda yang merupakan bangun ruang ya. Bungkus barang banyak yang berbentuk kudus dan balok. Kardus biskuit makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar ini berbentuk balok ya anak-anak. Balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Sisi-sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Oke anak-anak, sekarang sudah tahu apa itu balok? Apa itu anak balok tadi dibilang? Dan juga balok mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Iya, yang sama panjang. Selanjutnya mari kita lihat lagu yang merupakan balok.
apa itu balok? Sekarang Ibu kasih tugas kelompok untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan, oke? Oke. Ya.
salam bahagia semuanya. Pada kesempatan ini masuklah kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan yang mana supervisornya yaitu Ibu Maisara SPD dan teman saya yang melakukan observasi kemarin yaitu Ibu Khairani SPDI. Selamat pagi Ibu. Dalam kegiatan kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah melakukan pembelajaran di kelas sehingga saya bisa melakukan observasi di kelas yang Ibu laksanakan. Jadi pada kesempatan ini kita Bu akan melaksanakan tahap pasca observasi yang mana tujuannya ini kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin mengenai hal-hal yang kurang dan hal yang positif yang mesti kita ketahui untuk diadakan perbaikan kira-kira di mana nanti Bu tentang pelajaran yang telah Ibu laksanakan. Jadi sebelumnya Bu, pelaksanaan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, kalau saya lihat kemarin dalam pembelajaran observasi tersebut, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan kemarin? Terima kasih Pak. Perasaan saya tentunya senang dan lega karena proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan rencana yang kita rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah Bu, saya pun melihat seperti itu. Menurut Ibu, kemarin itu pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira apakah sudah sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang Ibu rancang sebelum pembelajaran dilakukan di kelas Bu? Jadi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mulai dari pembuka, inti, lalu penutup. Cuma mungkin ada sedikit kekurangan, perlu ada perbaikan ke depannya supaya lebih baik lagi. Oh iya Bu, memang sih saya melihat pun sudah bagus Bu. Memang sih kalau memang ada kekurangan memang harus kita perbaiki lagi ya Bu. Oh iya Bu, kalau saya lihat kemarin dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, memang sudah sih nampak kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, memang sih sudah terlihat. Kemudian siswa pun sudah melakukan presentasi dengan aktif dan saya lihat juga pembelajarannya pun mengaktifkan seluruh siswa kan Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu ada nggak sih kendala yang Ibu rasakan kemarin saat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu Bu? Gini Pak, jadi tujuan saya kemarin itu kan semua siswa itu bisa aktif. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang ternyata belum aktif. Karena kemarin sebenarnya Pak, saya fokus ke belajar yang melalui visual, auditori, maupun kinestetik. Sepertinya saya belum bisa mengelompokkan mana siswa itu yang mempunyai gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Jadi Pak, saya belum bisa mengelompokkan, itu masih acak-acak lagi kira-kira. Oh ya gitu Bu ya. Jadi kemarin Ibu sudah menggunakan alat peraga yang saya lihat sudah mengakomodir semua kebutuhan siswa dari visual, kinestetik, kemudian bahkan audio ya Bu ya. Jadi juga kemarin Ibu telah menampilkan lagu tentang pembelajaran matematika kepada anak ya, saya lihat ini sangat juga menarik ini Bu. Karena anak-anak itu berprasangka selama hari ini pembelajaran matematika kok ada lagunya, dan hari ini juga membuat anak itu menjadi hal yang baru dan menarik bagi mereka. Sangat bagus kalau menurut saya Bu ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu tadi kalau ada anak-anak itu yang tidak aktif dalam pembelajaran kemarin itu, kira-kira apa itu Bu penyebabnya? Terima kasih Pak. Mungkin karena tidak sesuai dengan anak yang visual, disuruh maju dengan menggunakan alat peraga. Seharusnya alat peraga itu fokus pada anak yang kinestetik. Jadi kedepannya mungkin saya perlu mengadakan tes asesmen diagnostik kembali. Oh iya, sangat bagus itu. Saya sangat setuju dengan cara Ibu ke depan untuk melaksanakan tes asesmen diagnostik
supaya kita dapat mengetahui gaya belajar anak itu tersebut ya kan. Rencana ibu ke depan itu adalah pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya Bu ya. Iya Pak, selain pembelajaran balok, rencana saya selanjutnya ingin menggunakan alat-alat yang konkret yang benar-benar bisa dipegang anak. Contohnya untuk menghitung balok, saya akan menyuruh siswa dengan menggunakan alat penggaris yang mereka miliki. Oh iya Bu, oke. Bagus sekali itu Bu, saya sangat setuju. Jadi kalau seperti itu Bu ya, dari pembelajaran balok yang dengan Ibu rencanakan nanti ke depannya, saya lihat nanti anak-anak kinestetik akan merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu buat karena mereka akan merasa lebih tertarik dan merasa senang ya Bu ya. Kalau kira-kira kapan ini akan Ibu laksanakan atau seperti apa pelaksanaan yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya? Insya Allah setelah ini Pak, kita akan memperbaiki pembelajaran terhadap anak-anak. Oke. Sepertinya bagus sekali itu Bu ya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bisa Ibu laksanakan konsisten. Tentunya ini akan mengakomodir kebutuhan seluruh siswa di kelas Ibu nantinya ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu setelah diadakannya refleksi dalam pasca observasi kegiatan pembelajaran kita hari ini Bu? Ya, menurut saya Pak, kegiatan supervisi ini sangat-sangat bermanfaat karena ketika saya supervisi nanti, saya bisa tahu kira-kira kurangnya saya itu di mana untuk bahan perbaikan saya di pembelajaran berikutnya Pak. Oh iya Bu ya. Jadi memang supervisi ini bisa menjadi refleksi untuk kita bersama demi perbaikan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada murid kita ya kan Bu. Jadi Bu, dengan kegiatan supervisi ini Ibu jadi merasa senang karena kegiatan supervisi ini telah membantu Ibu untuk merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan Bu ya. Jadi kegiatan refleksi ini Bu kita lakukan antara Ibu dengan saya adalah sebagai mitra. Jadi tidak ada sini saya ingin sebagai yang paling tinggi atau yang paling pintar terhadap apa yang Ibu lakukan. Cuma kita di sini bertukar pikiran, merefleksi, saling berbagi untuk perbaikan pembelajaran kita di kelas, yang mana nanti pada akhirnya pembelajaran tersebut akan berpusat dengan siswa sesuai dengan filosofi pendidikan PHD tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran siswa di sekolah Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya akan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu dalam melaksanakan tugas dan bisa menjadikan siswa-siswa ini siswa yang merdeka, siswa yang bisa memiliki kemampuan kompetensi untuk perkembangan bangsa dan negara kita ke depan Bu. Terima kasih banyak Bu atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademik yang dilakukan hari ini Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama teman sejawat saya, Ibu Khairani, SPD, guru kelas 4 UPT SDN 6 Kampus Laut. Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.